Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kali ini kita akan menonton sebuah ayam video. Kali ini ada 8 video. Oke, kita lihat aja. Let's go. Apa ini? Banyak banget tadi. Yuk kita lihat ya. Kasian. Mau ayamnya tapi gemuk banget. Kenapa diombeng mau dimasak? Mau dimasak. Dibawa kemana? Apa? Kasih tepung. Benang, tepung. Bisa aku tanam gituan, pakai gitu aja. Oke, disusun telurnya aku kayak dimasak. Cukup. Ambil sebesar itu. Terus kok. Oke, bisa aja. Kita dong. After 2000 days. Ayo, aku mau lihat.
Sumpah banyak banget. Asiknya banget mainannya. Aku mau buat sarapan high protein yang set untuk anak. Di video kali ini kita boleh menemukan anomali warna biru. Sumpah semuanya kok jadi gini. Tuh. Ini. Belum puyuh Ini tapi gak sebelum apa-apa. kita berikan ke puyuhnya, Apa gak sih? ini harus kita haluskan dulu ya teman-teman. Anakan puyuh ini kan pencernaannya belum kuat ya teman-teman. Jadi kita untuk pakannya kita harus haluskan dulu supaya dia mudah juga memakannya dan juga pencernaannya mudah memproduksinya ya dalam perutnya itu. Kalau dia baru menetas itu biarkan dulu di mesin tetas itu sekitar ya 1 sampai 2 jam dulu. Banget, tapi aku mau ngecek telur aku juga tahu. Coba ya kita lihat. Lihat dulu. Ya sama sekali belum menetas ya. Biar dia benar-benar fit dulu ya, biar anakannya ini biar fit dulu baru kita pindahkan ke kandang. Untuk minumnya kita beri vitamin, tapi itu juga untuk pemberian minumnya jangan langsung dikasih ya teman-teman. Itu kita biarkan dulu 1 hari, 1 hari jangan dikasih minum. Nanti kalau sudah setelah 1 hari, misalkan nih netasnya pagi, nanti sore hari baru kita kasih minum burungnya. Nah, cara pemberian kasih minum burungnya itu kita kasih ini ya, Oke, ngetes batu-batu kerikil. Ini kenapa saya kasih batu-batu kerikil? Karena kalau biasanya ini kan burungnya ini kalau minum kan sampai naik-naik ke sini teman-teman. Ya, ini kalau udah dikasih batu-batu kerikil, nanti dia masuk ke sini, badannya basah, akhirnya kedinginan teman-teman, akhirnya bisa mati. Jadi begitu ya teman-teman. Ini burung puyuh ini kemarin pagi menetasnya, baru sore harinya baru saya kasih. Oh, kau saya lo bagus burung. Ini Oh my god. Come here, baby. It's okay, baby. It's okay. How to be brave? How can I love when I Stop. Dear. Come here. watching you stand alone? All my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I die every day waiting for you.
ini lagi ya. Ini minum ya teman-teman. Kalau untuk pakannya bisa langsung kita berikan ya teman-teman, setelah dia menetas, setelah dia badannya sudah lincah fit. Nah, baru kita kasih pakannya enggak apa-apa. Kalau untuk air minumnya kita tunggu dulu 1 hari baru kita berikan minum ya teman-teman. Gini, kalau menetas, Nah, untuk vitaminnya air minumnya ini kalau pas menetas, nah kita nggak boleh kasih minum. Nah, tunggu 1 hari, nah baru dikasih air minum, tapi sore kayaknya ya, gitu kali. saya kasih Vitacik ya teman-teman. Ini Vitaciknya kalau untuk usia yang baru menetas itu seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan. Nah, ini ya teman-teman, saya pakai ini. Ini untuk daya tahan tubuhnya dan vitaminnya dia ya. Ini kita berikan, tapi nggak usah banyak teman-teman. Yang penting airnya sudah kelihatan kuning saja ya, jangan terlalu banyak. Kita berikan secukupnya aja, yang penting airnya sudah cukup warna kuning sudah ya. Baru kita berikan ke ke puyuhnya. Nah, nanti kalau dia sudah besar segini teman-teman. Gimana tuh? Ini sekitar usia hampir 2 minggu ya. Ini baru tempat minumnya enggak perlu kita kasih batu-batu kerikil, enggak apa-apa teman-teman, karena sudah aman ya. Dia enggak mungkin masuk sini. Enggak mungkin dia masuk sini karena sudah besar badannya kan. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan terima kasih. Haircare biasa nggak bisa cegah rontok, skincare bisa. Baru Dove Biotin Hair Fall Control dengan kandungan skincare teruji. Sebelumnya kami membuat rumah burung dengan kamera dan selama 2 bulan berhasil terekam banyak momen menakjubkan. Setelah rumah burung itu siap, seekor burung titmice mengintip ke dalam, memberikan kami harapan yang positif. Ia lama mengintip ke dalam tapi belum berani masuk. Awalnya ia takut, tapi setelah beberapa saat ia masuk ke rumah burung untuk melihat apakah itu cocok. Setelah itu suaminya ikut mengintip ke dalam. Burung titmice itu mencoba menggeser perabotan, tapi ia lebih suka biji bunga matahari yang kami tinggalkan di sana. Ia mengambil 1 biji lalu terbang, mengambil 1 lagi, dan setelah itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Burung titmice itu mengambil meja dapur kami dan membawanya keluar dari rumah burung. Bisa bayangkan? Ternyata mereka adalah pencuri dan rumah kami telah dirampok oleh burung titmice. Beberapa saat kemudian ia kembali dan mengambil kursi kami, bahkan mencoba membawa keluar tempat tidur, tapi untungnya tempat tidur itu tidak muat lewat pintu. Lalu, saya keluarkan tempat tidur sebagai barang berharga terakhir supaya tak memancing pencuri ke rumah burung kami. Saya tambahkan sedikit serbuk gergaji, tapi tak ada burung terlihat, bahkan pencuri pun tak muncul lagi. Sekitar 10 hari kemudian, ada pergerakan di depan pintu rumah burung. Ternyata itu burung titmice lain, tapi dari jenis berbeda. Burung itu lebih besar, tapi terlihat jelas bahwa ia sangat takut berada di bangunan yang tidak biasa seperti ini. Keesokan harinya, ia bersama pasangannya kembali datang. Terlihat mereka tertarik, tapi entah kenapa mereka tidak mulai membuat sarang. Saya berpikir mungkin ruangan itu terlalu terang dan terlihat sangat aneh bagi mereka. Jadi saya memutuskan untuk mengecatnya ulang dengan warna coklat yang lebih gelap. Setelah beberapa waktu, pencuri itu datang lagi. Melihat bahwa tidak ada lagi yang bisa dicuri, ia langsung terbang pergi. Setelah itu, seekor burung lain datang. Sepertinya itu burung gereja, tapi rupanya ia tidak menyukai warna dinding yang baru. Dan saya sempat kecewa lagi, tapi suatu pagi pukul 5, burung great tit yang besar itu kembali berkunjung. Ia beristirahat sebentar di lantai, lalu melihat-lihat mencari tempat cocok untuk membuat sarang. Saat mendekati kamera, ia seolah bertanya, "Bisakah aku mempercayaimu? Kamu benar-benar tidak akan membahayakanku dan anak-anakku?"
Tampaknya setelah merasa aman, pukul 7 pagi ia membawa sepotong lumut ke rumah kecil itu. Itu adalah pertanda yang sangat baik. Itu berarti dia memutuskan untuk tinggal di sini. Sedikit demi sedikit ia membawa banyak bahan bangunan untuk sarangnya. Namun, suatu saat seekor burung asing datang ke rumah kecil itu. Burung sinesis itu berbaring, melebarkan sayap agar tampak besar, dan mulai menakuti burung asing itu dengan gerakan-gerakan aneh. Setelah ancaman itu berlalu, ia melanjutkan membangun sarangnya, terbang mencari bahan, mungkin jauh ke dalam hutan, karena sebentar lagi ia harus bertelur dan menunggu anak-anaknya menetas. Selama beberapa hari, ia berhasil membawa lapisan lumut yang sangat tebal yang akan membuat sarangnya menjadi lembut. Burung-burung tit lainnya yang kurang beruntung tidak bisa tinggal di rumah seindah itu, sehingga mereka terpaksa mencari lubang-lubang di pohon dan memperbesarnya sendiri hingga mencapai ukuran yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, burung tit itu membawa segumpal bulu hewan untuk pertama kalinya. Ini berarti kita sudah berada di tahap akhir pembangunan sarang, karena anak burung akan lahir dengan kulit yang sangat lembut, dan burung tit memastikan agar mereka hanya bersentuhan dengan bahan-bahan yang paling lembut dan nyaman. Semoga saja ia tidak mencabuti bulu itu dari seekor tupai. Sarangnya semakin tinggi, dan saya sudah khawatir sarang itu akan mencapai lubang tempat predator dapat dengan mudah memangsa anak-anak burung. Tapi saya yakin burung pipit itu lebih tahu apa yang sedang dilakukannya. Dan pada suatu saat kami melihat di tengah sarang sebuah telur kecil berwarna putih yang ditutupi bintik-bintik coklat. Dingin. Dan setelahnya yang kedua dan bahkan yang ketiga. Hampir setiap hari burung pipit itu mengeluarkan satu telur, tapi ia tidak terburu-buru untuk langsung mengeraminya. Selama waktu itu, ia terus bekerja membangun sarang, sekaligus berburu, karena ia harus memakan banyak ulat dan serangga lain agar memiliki cukup bahan untuk memproduksi sebanyak itu telur. Dan akhirnya setelah 10 hari, burung pipit itu telah mengumpulkan 8 telur di sarangnya dan kini mulai mengeraminya. Pada saat ini, ia harus terus-menerus berada di sarang untuk menghangatkan telur-telur itu dengan tubuhnya dan menjaga suhunya tetap tinggi. Hanya dengan begitu, kehidupan akan mulai tumbuh di dalamnya. Bagaimana proses ini terjadi di dalam telur? Kalian semua sudah pernah melihatnya di video kami yang lain tentang eksperimen biologi dengan metode terbuka dalam menetaskan anak burung. Burung pipit betina hanya meninggalkan sarang untuk buang air, lalu segera kembali lagi. Pada saat ini, suaminya mengambil alih tanggung jawab memberi makan burung pipit betina dan sepanjang hari berburu membawakan makanan langsung ke sarang. Setiap kali burung jantan mendekati sarang, entah bagaimana ia bisa merasakannya dan langsung berdiri untuk menerima makanan. Namun suatu hari ketika mendengar seseorang di sisi lain rumah burung, ia justru berbaring lebih dalam di sarang, menempel erat pada telur-telurnya. Kali ini, itu bukan burung jantan melainkan seekor predator yang mencoba masuk ke dalam sarang dan menangkapnya. Saya sendiri tidak tahu pasti siapa itu, dan saya baru mengetahui kejadian ini saat melihat rekaman. Mungkin itu adalah burung gagak besar atau burung murai. Bagaimana menurut kalian? Namun, untungnya, baik burung seriti maupun telurnya tidak mengalami apa-apa. Setelah itu, beberapa hari lagi berlalu, dan sekarang kita akan menjadi saksi. Emak burung ditelok terus, nanti beraknya mana? Nanti teloknya ke berak. Mana? Lahirnya kehidupan baru. Salah satu telur retak dan bagian-bagiannya mulai terbelah. Sepertinya ada seekor anak burung kecil di dalamnya. Burung seriti ini terlihat membantu anaknya untuk keluar dari cangkang telurnya. Burung seriti ini terlihat membantu anaknya untuk keluar dari cangkang telurnya. Lalu, ia memakan sebagian cangkang demi asupan kalsium dan mineral, sementara sisanya dibuang keluar rumah burung. Lihatlah betapa kecil dan lucunya dia. Dia bahkan belum cukup kuat untuk mengangkat kepalanya. Nanti ayahnya membawa seekor ulat untuk anaknya, tapi ulat itu ternyata lebih besar dari anaknya sendiri. Ibunya pun harus memakan ulat itu sendiri dan terbang mencari mangsa yang lebih kecil. Burung gelatik itu terus mengerami telurnya berjam-jam dan tak tahu apa yang terjadi di bawahnya, tetapi ketika ia berdiri, ternyata ada 4 anak burung kecil yang lucu dan menggemaskan.
Seharian, ia terus membantu kelahiran dan memberi makan anak burung yang baru menetas. Saat sang ayah membawa makanan, terdengar suara-suara di dekat rumah burung dan juga bayangan seseorang yang melintas. Mungkin itu adalah seekor pemangsa. Mereka sangat ketakutan, tetapi untungnya tidak ada yang menyerang rumah burung itu. Menjelang waktu sore hari, di dalam sarang sudah ada banyak sekali anak burung kecil yang lapar dengan bulu kepala yang sangat lucu. Semua telur telah menetas kecuali satu. Dibandingkan dengan kepala mereka, paruh anak burung itu sangat lebar dan berwarna kuning. Ini agar induknya lebih mudah menemukan mereka dan bisa memasukkan lebih banyak makanan ke sana, karena setiap hari mereka akan tumbuh sangat cepat. Kamera kami merekam ratusan jam rekaman terus-menerus di dalam rumah burung, dan saya harus menontonnya semua, memilih bagian yang terbaik dan paling menarik, lalu mengeditnya untuk ditunjukkan kepada kalian. Nasib anak-anak burung kita selanjutnya, berbagai ujian dan bahaya saat mereka dewasa terungkap pada bagian kedua akhir video rumah pohon ini. Percayalah, banyak hal seru untuk ditunjukkan. Sumpah. Ini beneran. Ini apa? Kucing meow. Kucing meow. Ini telaknya kita pakai telak bumbu ya, ayah. Di video sebelumnya, kami memasang rumah burung di pohon, seekor burung gelatik menempatinya bertelur dan 9 anak burung menetas di sana. Burung gelatik melihat anaknya yang lemah lalu membawanya keluar. Kalian akan terkejut melihat jumlah yang bertahan dan berapa yang mati sebelum keluar sarang. Makan. Pada pagi hari ke-7, saya melihat bulu-bulu kecil mulai tumbuh di sayap anak burung. Kulit mereka juga berubah menjadi lebih gelap, mata mereka masih tertutup, tapi itu tidak menghalangi mereka untuk mengonsumsi banyak makanan dan bertambah berat dengan sangat cepat. Setiap hari, induk burung terbang ke pohon cemara dan pohon lain mencari makanan untuk memberi makan anak-anak mereka yang lapar. Mereka menjadi begitu kuat sehingga ketika ayah datang, mereka mengangkat induknya dengan paruh kecil ke udara dan menjatuhkannya dari sarang. Namun, saat saya menonton rekaman ini, saya melihat seekor anak burung lain yang diam di bagian atas. Sepertinya kita kehilangan satu lagi. Induk betina menyadarinya dan kemudian terjadi sesuatu yang benar-benar sulit saya gambarkan dengan kata-kata tanpa melukai perasaan Anda, apalagi untuk diperlihatkan. Wow, lihat teman-teman, widih, ada banyak mobil-mobilan bus sayu. Wow, mereka siap meluncur di lintasan nih. Oke teman-teman, langsung saja nih. Oke, Lalu 2 lalat memasuki rumah dan berdiri di dekat pintu. Saat itu, burung jantan datang. Karena ketakutan, mereka mulai terbang di dalam rumah sehingga menakuti induk betina dan juga burung jantan yang langsung terbang pergi. Di adegan berikutnya muncul benda seperti ini di dinding. Saya sendiri tidak mengerti apa itu dan bagaimana bisa ada di sana. Hari ke-8, anak burung makin besar dan bersembunyi di bawah lumut. Induk pun tak tahu berapa banyak anak yang tersisa di sana. Pada saat itu saya memutuskan untuk melakukan langkah yang saya bahas di video sebelumnya. Anak-anak burung sudah duduk rapat di dinding rumah dan di bawah mereka hanya ada papan kayu. Saya memilih saat induk burung pergi memakai sarung tangan agar tak berbau dan berbekal obeng memanjat ke sana. Cara tercepatnya yakni melepas dinding depan dan memindahkannya langsung ke sarang. Usai melepas dinding, saya segera memindahkan bayi-bayi itu dengan hati-hati. Pertama-tama, minggir untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Di tengah sarang dan yang mengejutkan saya, mereka tampaknya sama sekali tidak takut dan tidak mengeluarkan suara apapun. Dan akhirnya, saya mengambil salah satu anak burung di tangan saya untuk pertama kalinya dalam hidup melihat anak burung titmouse sedekat ini dan memperlihatkannya kepada Anda secara detail. Perhatikan gaya rambutnya yang lucu serta lubang telinga yang cukup besar di dekat matanya.
Kami memasang dinding rumah burung dan pada saat itu induk anak burung muncul dan mulai mengusir saya dengan suara keras. Seperti yang diduga, induk betina masuk ke sarang dan tanpa melihat sesuatu yang mencurigakan, terus memberi makan dan merawat anak-anaknya. Anak-anak burung tidak takut memakan laba-laba besar karena mereka sangat lezat dan renyah. Anehnya, pada hari ke-11, induk betina membawa sepotong bulu milik seseorang ke dalam sarang, seolah sadar bahwa sarang itu kurang bahan yang lembut dan halus. Meski ada lubang dan jendela di rumah burung, cahaya yang masuk tetap tidak cukup agar bisa mendapatkan gambar yang berkualitas pada rekaman. Lalu saya pun berpikir untuk memodifikasi rumah burung dan mengambil lampu LED yang dayanya berasal dari port USB. Setelah itu saya memotong sedikit dengan gunting, memisahkan konektor lampu memakai solder, dan menyambungkan kabel sepanjang 3 meter agar lampu bisa sampai dari stop kontak ke rumah burung. Sepertinya berhasil. Sekarang kita tempelkan lampu LED ke stik es krim dan masukkan adaptor daya serta lampu ke dalam sakelar Wi-Fi. Akhirnya, saya bisa mematikan dan menyalakan lampu burung lewat smartphone. Adaptor daya kamera dan lampu saya sembunyikan di pohon cemara bawah rumah burung dengan perlindungan hujan berupa kantong sampah kapasitas 35 liter. Selanjutnya kita tarik lampu ke rumah burung, pasang dengan lem tembak, dan sepertinya hasilnya benar-benar bagus. Tapi muncul masalah. Di luar sudah gelap tapi di dalam rumah burung terang. Burung betina ingin keluar dari rumah, mengira jika di dalam terang, di luar pun masih siang. Namun saat menjulurkan kepalanya, ia melihat hari sudah malam dan tidak mengerti hal itu bisa terjadi. Seketika saya mematikan lampu dan mengatur timer agar lampu mati lebih awal. Anak-anak ayam itu hampir sepenuhnya tertutupi bulu yang juga sudah mulai tumbuh di ekor mereka. Seiring waktu, mereka menggali terowongan di bawah lumut dan muncul di sudut lain rumah itu. Meskipun sang betina tidak menyukai hal ini, karena bayi-bayinya berada di tempat yang berbeda, dan karena itu dia tidak bisa menghangatkan mereka serentak. Kemudian dia pasrah dan hanya duduk di antara mereka di atas lumut. Setelah beberapa waktu, anak ayam menjadi semakin besar dan mengangkat paruh sangat tinggi hingga induknya sulit menyuapi mereka dan ia pun harus naik ke atas lumut. Burung kocak ayam-ayam. Kayak gini loh. Kayak gini. Beginilah penampilan latihan sayap pertama salah satu anak burung. Karena saat itu semakin dekat ketika mereka akan meninggalkan sarang. Pada suatu saat, burung gelatik membawa sehelai rambut panjang dari seekor hewan dan rambut itu ternyata masuk ke mulut anak burung. Saya sudah ingin membantunya, tapi sepertinya kumis lucu itu sama sekali tidak mengganggunya. Dan seiring waktu, entah bagaimana kumis itu benar-benar menghilang. Pagi hari di hari ke-15, sulit bagi saya untuk mengetahui berapa banyak anak burung yang tersisa di sarang. Saya melihat ada 4, tapi mungkin ada yang berada di bawah lumut. Atau mungkin sesuatu telah terjadi dan kamera tidak menangkap momen itu. Induk betina sepertinya sedang mencari apakah masih ada anak burung di bawah lumut. Sepertinya memang tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi bahkan jika hanya tersisa 4, kemungkinan besar mereka benar-benar sehat dan sudah pasti tidak akan mati. Setidaknya bukan karena penyakit. Meskipun anak-anak burung menetas hampir pada hari yang sama, salah satu dari mereka berkembang jauh lebih cepat daripada yang lain. Bandingkan ukuran dan bulunya dengan anak-anak burung lainnya. Mungkin hal ini karena 2 anak burung yang paling besar sering berusaha menempati posisi yang lebih tinggi di sarang dibandingkan anak-anak burung lainnya, sehingga mereka selalu mendapat lebih banyak makanan dan akibatnya tumbuh lebih cepat. Seringkali mereka benar-benar memanjat di atas anak-anak burung lain dan duduk di atas mereka. Sepertinya kita punya 2 anak burung yang kuat dan 2 yang lemah, tapi yang paling kuat tidak selalu bertahan hidup. Karena kuat belum tentu cerdas, dan sebentar lagi Anda akan membuktikannya sendiri. Keesokan paginya, saya tidak melihat induk burung di sarang selama beberapa jam. Sadar anak burung harus makan tiap jam, saya temukan ulat dan mencoba menyuapi mereka pakai pinset. Sesuai dugaan, mereka tahu itu bukan induknya, lalu menempel ke dasar sarang demi hindari pemangsa. Saya menaruh ulat di sarang saat induk burung tiba, ia melihat ulat lalu membawanya keluar.
Mungkin ia mengira bahwa ulat itu beracun. Terkadang induk menyadari anak burung terkecil dan lemah butuh makan, dan tampaknya ia sengaja menyuapinya secara khusus. Anak burung yang besar merasa kesal dan membuka paruhnya lebar-lebar, tetapi bagi induknya mereka semua sama. Keesokan harinya, salah satu anak burung mulai aktif membersihkan bulunya dan melatih sayapnya. Harinya, salah satu anak burung mulai aktif membersihkan bulunya dan melatih sayapnya. Setelah itu ia memanjat ke atas lumut dan melompat ke lubang masuk, mencengkeramnya dengan kakinya dan mengintip ke dalamnya. Hanya beberapa detik saja sudah cukup baginya untuk memahami bahwa di luar jendela itu ada dunia besar yang terbuka. Keesokan harinya ia kembali mengintip keluar jendela. Pada saat itu, induknya datang dan sedikit terkejut melihatnya di ambang pintu. Anak burung itu didorong kembali ke dalam sarang. Karena meskipun mereka sangat mirip dengan burung dewasa, mereka sebenarnya belum benar-benar siap untuk terbang, dan mungkin mereka akan mati jika di luar sarang. Lalu, anak burung itu bicara dengan saudaranya yang juga kuat. Mungkin mereka tidak suka terkurung di dalam sarang. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka melompat ke lubang keluar, melepaskan semua beban, lalu pergi menghilang ke arah yang sama sekali tidak diketahui. Segera setelahnya, anak ayam kedua yang lebih besar melakukan hal yang sama dan terjun ke dalam ketidakpastian. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi kemungkinan besar mereka tidak dapat bertahan hidup karena mereka masih terlalu lemah untuk terbang sepenuhnya dan mungkin menjadi mangsa yang mudah untuk beberapa predator. Dan dua anak burung yang lebih lemah dan mungkin lebih cerdas tetap tinggal di sarang terus berjuang untuk hidup. Mereka makan, mengumpulkan tenaga, dan berlatih agar bisa terbang, bukan ketika mereka mau, tapi ketika ibu mereka menyuruh mereka melakukannya. Tinggal sedikit lagi sebelum mereka keluar dari sarang. Anak-anak burung itu mungkin senang karena mereka selamat dan kini hampir dewasa. Tapi mereka belum tahu apa yang menanti mereka di malam terakhir di sarang ini. Sekitar pukul 12 malam, kamera menangkap gerakan di pohon cemara di atas sarang. Luar biasa, itu adalah seekor hewan yang mirip musang. Lalu bagaimana dia muncul dari atas? Dia dengan cepat melompat ke atas rumah, melihat ke dalam lubang dan mulai memasukkan cakarnya ke sana, mencoba mengambil anak-anak ayam itu. Oh tidak, dia mengambil sesuatu dari sana. Dan untungnya, itu hanya potongan-potongan kecil, lumut. Namun setelah beberapa detik, ia berhasil meraih salah satu anak burung dan menariknya keluar dari sarang. Dia menarik anak burung itu ke atap rumah, dan secara tidak sengaja anak burung itu jatuh ke tanah. Setelah itu musang melompat mengejarnya. Sangat sulit bagi saya untuk menonton rekaman ini. Semoga satu anak burung cukup baginya, dan dia membiarkan sisanya aman. Namun tak lama kemudian, dia kembali untuk menyelesaikan aksinya. Musang itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkap anak burung yang tersisa, tetapi karena atapnya didesain miring, ia merasa tidak nyaman dan sulit untuk bertahan di sana. Kakinya kembali tersangkut gumpalan besar lumut, yang kemudian menyumbat lorong dan menghalanginya. Musang itu berusaha membuka lorong tersebut, tetapi lumutnya tercabik dan usahanya sia-sia. 2 menit kemudian, ia kehilangan harapan mendapatkan satu anak burung lagi, lalu memutuskan kembali besok malam. Pagi harinya, kami menemukan anak burung terakhir yang tersisa di sarang. Untungnya, ia tidak terluka oleh cakar-cakar tajam musang itu. Ia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sarangnya benar-benar hancur. Jika ia tetap tinggal satu malam lagi di sarang, ia mungkin tidak akan selamat karena musang itu pasti akan datang lagi ke sini. Di luar, induk burung datang dan menemukan jalan masuk yang terhalang. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dan apakah masih ada yang selamat di dalam rumah burung itu. Ayah burung pun datang dan bersama-sama mereka mulai memanggil anak burung itu dengan sinyal suara. Ia mendengar itu dan mencoba keluar dari sarang berpegangan pada lumut. Dari luar, induknya memutuskan untuk mencoba membuka jalan masuk yang terhalang. Anak burung itu menyemangatinya dengan memberikan sinyal suara. Dan setelah beberapa menit, ia berhasil masuk ke sarang dengan membawa makanan untuk anak burungnya. Sekarang tugas utamanya berusaha agar anak burung itu terbang keluar agar bisa menyelamatkannya dari bahaya.
Ia terbang dari sarang dan memanggil sang anak burung, sesekali mengintip ke dalam. Si kecil berusaha keras melompat-lompat di dalam rumah berusaha untuk terbang keluar. Dia mungkin tidak tahu cara benar melakukannya, lalu terbang ke jendela langit-langit. Ia melompat ke ambang pintu, tapi tampak takut dan melompat kembali ke sarang. Ibunya datang lagi mencoba memancing anak burung keluar rumah tanpa masuk ke dalam. Anak burung itu menghimpun kekuatan dan keberaniannya, lalu melompat ke ambang. Ia duduk di sana beberapa menit, mengamati dunia asing baginya. Ia membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya terang. Setelah itu ia melompat. Dan meninggalkan rumahnya, ia memulai penerbangan pertamanya. Ketika kisah ini dimulai dan saya melihat ada 9 anak burung, saya yakin setidaknya setengah dari mereka akan bisa bertahan hidup. Namun alam itu kejam dan ia memiliki aturannya sendiri. Satu anak burung yang selamat, yang paling cerdas, paling sabar, dan paling tangguh, dialah yang mampu beradaptasi dan bertahan sampai akhir. Itu sudah cukup untuk menganggap bahwa kita tidak sia-sia membuat rumah kecil ini. Kami masih memiliki satu video pendek lagi yang merekam kejadian di sarang burung merpati. Videonya menarik meskipun cukup singkat, namun jika kalian mau, saya tetap akan mengunggahnya di kanal ini.